Dahulu kala, para pendekar di Mendenhall belajar bela diri untuk melindungi nyawa mereka. Namun, seiring dengan waktu, seni bela diri mulai berubah menjadi alat untuk membunuh. Dan ilmu bela diri yang sebelumnya memiliki konsep yang sederhana, berubah menjadi ilmu yang rumit. Para ahli ilmu bela diri lalu mewariskan ilmu dan kitab pada keturunannya. Kitab-kitab itu kemudian menjadi pustaka yang sangat berharga. Para pendekar yang menguasai kemampuan bela diri ini kemudian memiliki kemampuan di atas manusia biasa dan menjadi tokoh di belantara persilatan. Para pendekar yang ingin menjadi murid para master persilatan kemudian berkumpul dan membentuk klan. Di antara klan-klan itu ada klan keadilan yang ulas asih dan berjalan di jalan yang benar. Juga klan kejahatan yang gemar memberontak dan bertindak keji. Masing-masing dari kedua kelompok itu memiliki ratna cempaka. Klan keadilan memiliki ratna cempaka biru, sedangkan klan kejahatan memiliki ratna cempaka merah. Ratna cempaka menjadi simbol kekuatan dari masing-masing klan. Karena konon katanya, pemilik ratna cempaka akan memiliki kekuasaan di luar logika manusia. Ini adalah kisah tentang cinta yang tidak tepat arahnya, tentang kenyamanan yang salah tujuannya, tentang asmara yang lupa bentuk seharusnya, seperti sebuah cerita yang akhirnya tak terduga. Pikiran yang terbang melayang mengingat kejadian yang tak terbayang. Rintik hujan meninggalkan pesan apa arti sebuah kehilangan. Kesempatan yang telah terbuang, hilang tanpa angan-angan. Sore itu di desa paling jauh dari pusat klan keadilan. Para remaja sedang berbaring sembari memperhatikan awan. Berimajinasi tentang cita-cita mereka yang amatlah sangat berarti. Lihat deh. Itu awan yang itu. Bentuknya mirip perut Simon ya? Tanyaku kepada Teresa. Haha, bentuknya mirip gentong gitu. Jawab Teresa sembari tertawa. Duh, enak ya jadi pasangan kayak kalian. Berduaan ngeliatin awan sore hari sambil ngehina perut temennya. Tutur Simon dengan perasaan agak kesal. Maaf ya Simon. Bercanda kok, bercanda, jawabku. Tapi aku serius kok. Aku iri dengan kalian yang bisa tetap tenang. Padahal besok akan ada ujian penentuan kasta yang nantinya akan menentukan kehidupan kita setelahnya. Tutur Simon. Haha, aku yakin besok kamu bisa dapat hasil yang bagus kok Simon, jawabku. Entah kenapa, kata-katamu malah gak membuat keadaanku makin baik. Tutur Simon sembari memikirkan hari esok. Aku baru ingat, harus mengantar beras ke desa sebelah. Lagi pula, aku yakin kalian harus beristirahat untuk keberangkatan besok pagi kan? Maaf ya, aku mengajak kalian main sampai sore begini, ujarku. Tidak seperti diriku, Simon dan Teresa akan mengikuti ujian penentuan kasta karena mereka merupakan golongan pendekar. Sedangkan aku hanyalah kaum pekerja yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertarung. Mereka merupakan sahabat terbaikku di kampung ini, kampung yang sangat jauh dari pusat klan keadilan. Loh, kamu beneran udah mau pulang? Ya, sayang ya, kamu harus bekerja. Padahal biasanya akan ada acara makan-makan waktu malam sebelum hari penentuan kasta. Tutur Simon. Ya sudah, aku pamit dulu ya, ujarku sembari bersiap pergi. Sepertinya pemilik beras itu sudah menungguku untuk mengantarkan beras miliknya. Kala itu gelapnya malam merenggut sepi. Orang-orang sudah masuk ke rumah mereka masing-masing. Meski demikian, terlihat cahaya terang di pusat desa. Tanda acara makan-makan sedang dipersiapkan. Akhirnya, Nak, Timos datang juga, tutur pemilik beras itu. Iya Pak, maaf saya telat, jawabku. Sudah, tidak apa-apa. Beras yang harus kamu antar ada di gudang. Tolong antar berasnya ke rumah pembeli di desa seberang. Pesan pemilik beras kepadaku. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa aku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan pemilik beras itu.
Karena kecapean, aku tertidur di saung desa seberang. Paginya, aku terbangun karena orang-orang riuh membicarakan tentang suatu hal. Apa yang sedang mereka bicarakan? Tanyaku kepada seorang warga desa tersebut. Terjadi penyerangan oleh kelompok tak dikenal pada malam hari saat acara makan-makan di desa tempat itu berasa, tutur warga tersebut. Bagaimana nasib para penduduk? Tanyaku dengan perasaan tidak menentu. Katanya mereka semua dibunuh tidak jauh dari desa, jawabnya. Sejenak pikiranku terhenti. Gemur hujan menggelegar di pagi hari, seakan-akan ikut berduka dan merana atas kepergiannya. Semenjak kabar itu, ingatanku hilang dalam sajak yang tak terungkap. Katakan, bagaimana aku harus membuang kenangan, lantas dirimu terus berada dalam bayang ingatan. Dalam keputusasaan, aku berjalan tanpa tentu tujuan, menatap kosong hampa seperti tanpa ada kehidupan. Di tengah ratapan, seorang pria berjubah hitam menghalangi langkahku. Dia bertanya, "Mengapa engkau masih mencintai seseorang yang bahkan dirimu tak punya harapan untuk bersanding lagi dengannya?" Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku akan tetap mencintainya, jawabku. Jika demikian, maukah kamu mendapat kesempatan bertemu lagi dengannya? Tanya pria itu. Kamu pasti bercanda, jawabku sembari melangkah pergi meninggalkan pria itu. Apa kamu lupa tentang simbol kekuatan para klan? Jika kamu bisa menjadi pemilik Ratna Cempaka, kamu bisa membangkitkan kembali mereka, tutur pria itu. Keberadaan Ratna Cempaka tidak ada yang tahu kecuali sang ketua klan. Orang sepertiku bahkan tak akan bisa bertemu dengannya, jawabku. Jadilah muridku, akan kujadikan kamu seorang pendekar tingkat atas, ajaknya sembari memasuki hutan. Aku merupakan anak yatim dan piatu. Simon dan Teresa merupakan alasanku untuk tetap hidup. Namun, setelah kepergian mereka, hidupku bagaikan perahu berlayar tanpa kemudi. Terombang-ambing di samudera lepas, terseret arus kesana kemari. Dalam kebingunganku, tak terasa langkah ini mengikuti pria tersebut. Terlihat dari kejauhan sebuah gubuk kecil, rumah tempat tinggal pria itu. Rumah yang jauh dari kata kemewahan, namun sederhana sekali. Hei pak, kapan kamu akan melatihku? Teriakku. Beristirahatlah saja dulu, tenangkan pikiranmu. Besok kita akan mulai pelatihannya, jawabnya. Sebuah cerita tak elok rasanya ketika diceritakan semuanya. Singkat saja, bahwa aku sudah berlatih dengan pria itu selama setahun. Aku menjalani hari-hari dengan pelatihan yang sangat keras, hingga akhirnya aku siap mengikuti ujian penentuan kasta. Besok pagi ujian penentuan kasta akan dilaksanakan. Seperti biasa, malam ini akan diadakan acara makan malam. Berbeda dari tahun kemarin, saat ini pendekar dari pusat menjaga lebih ketat desa-desa saat acara tersebut. Alasanku mengikuti ujian penentuan kasta hanyalah agar bisa mendapat gelar pendekar tingkat atas, sehingga bisa bertemu dengan sang ketua klan. Pagi ini saat bayangan tongkat sepanjang pedang, para pendekar berkumpul di pusat klan untuk mengikuti ujian tahap pertama penentuan kasta. Suara trompet tanduk terdengar, tanda sang ketua akan datang. Semua orang tertunduk diam akan aura kedatangan sang ketua yang sangat menekan. Orang-orang hebat yang akan bertanggung jawab atas masa depan klan kita, selamat datang di ujian ini. Tingkatkan keahlian bela diri kalian dan jadikan kekuatan kelompok kita, tegas sang ketua. Wah, klan keadilan, hidup selamanya, sorak para peserta ujian. Karena sambutan ketua sudah selesai, mari kita mulai. Penjelasanku singkat. Dengar baik-baik. Ujian penentuan kasta dilaksanakan selama 2 bulan dengan 3 tahapan. Setiap tahapan ada ujian yang harus dilalui. Kesempatan untuk coba ujian hanya sekali, ujar ketua pelaksana ujian. Kesempatannya hanya sekali, jadi kita tereliminasi kalau gagal.
riuh para peserta ujian. Kalian sudah mengerti rupanya. Iya, siswa yang tak lolos akan langsung tereliminasi. Jawab ketua pelaksana ujian. Saya ingin bertanya, ujar salah seorang peserta. Siapa yang menyuruhmu bertanya? Sudah jelas apa yang ingin kamu tanyakan. Hanya ada satu ujian di setiap 3 tahapannya. Mungkin kamu berpikir kesempatannya kecil, tapi ada 3 keuntungan yang didapat orang-orang yang bisa lolos ke tahap selanjutnya. Keuntungannya yang didapat pada tahap pertama adalah kita berhasil seni bela diri. Keuntungan yang didapat pada tahap kedua adalah tingkatan dan jabatan. Dan keuntungan pada tahap terakhir adalah pertemuan pribadi dengan sang ketua klan, jelas ketua pelaksana ujian. Sistem pada ujian kali ini ternyata berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya tingkatan dan jabatan didapatkan sesuai tahap yang dilalui. Tapi saat ini tingkatan dan jabatan akan diberikan sesuai hasil dari ujian tahap 2. Sebagai pendekar tingkat atas pun sebenarnya akan sulit untuk bertemu sang ketua. Namun, kali ini pertemuan itu akan dipermudah jika lolos ujian di tahap terakhir. Mungkin yang dari kalangan pendekar biasa, ya biasa saja. Tapi jika keturunan sekte dengan reputasi tinggi hanya jadi pendekar tingkat rendah, tengah pasti akan sangat malu, bukan? Di ujian penentuan kasta, jika mendapatkan hasil yang bagus pada ujian tahap 2, jabatan akan diakui. Walau semua di tahap awal sama, di akhir akan jelas siapa yang atas dan siapa yang bawah. Penjelasannya sampai sini saja. Sekarang akan diadakan ujian tahap pertama. Jelas ketua pelaksana ujian? Apa-apaan ini? Kalau aku tak lolos ujian ini, aku adalah orang rendahan yang tak punya jabatan apapun di sini. Kalau itu terjadi, jelas impianku tak akan tercapai, pikirku dalam hati. Ujian tahap pertama bertujuan menguji pengetahuan umum. Untuk menjadi pendekar, kalian harus punya dasar tentang teknik dasar penggunaan senjata. Orang yang tidak menguasai teknik dasar akan ditempatkan di bagian pertanian, perdagangan, dan pelayanan. Jadi, berjuanglah mati-matian, tegas ketua pelaksana ujian. Dalam ujian tahap pertama, orang-orang akan diuji mengenai penguasaan akan 3 senjata. Setiap orang harus mampu menunjukkan penguasaan teknik dasar penggunaan senjata dengan baik. Ketiga senjata tersebut adalah pedang, busur, dan keris. Beruntung aku sudah mempelajari dan menguasai ketiga senjata tersebut dengan baik. Ujian tahap pertama mungkin akan lebih mudah dari dugaanku. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, giliranku untuk mengikuti ujian tahap pertama ini. Pada pengujian penguasaan pedang, aku diharuskan memotong 3 bilah bambu dalam sekali tebas. Tentu saja aku berhasil melakukannya. Kemudian, dalam pengujian penguasaan busur, aku diharuskan memanah target yang jaraknya cukup jauh. Dalam pengujian ini pun, aku berhasil memanahnya tepat sasaran. Yang terakhir, pengujian penguasaan keris, aku diharuskan menusuk karung beras yang dilempar kepadaku dengan cepat dan tidak luput sekalipun. Kalian pikir ini hal yang sulit? Haha. Ujian tahap pertama selesai tanpa ada masalah sedikit pun. Mungkin kalian bertanya, mengapa aku bisa menyelesaikannya semua dengan mudah? Namun, kalau kalian tahu apa yang sudah aku lakukan setahun belakangan ini, rasanya bukan hal yang aneh kalau aku bisa menyelesaikan hal ini dengan mudah. Ujian tahap pertama telah selesai dilaksanakan. Untuk ujian tahap kedua akan dilaksanakan minggu depan. Bersiaplah, karena di ujian selanjutnya nyawa kalian taruhannya. Tegas ketua pelaksana ujian. Seminggu telah berlalu. Sejak ujian tahap pertama, aku berlatih dengan sangat keras karena hal yang akan terjadi selanjutnya tidak bisa kuduga. Seperti biasa, orang-orang yang lolos tahap pertama berkumpul di pusat klan. Kali ini terdapat
arena pertarungan. Sepertinya pada ujian tahap ini akan diadakan pertarungan. Selamat datang para peserta ujian yang lolos dari tahap pertama. Langsung saja pada tahap ini akan dilakukan pertarungan yang akan menentukan kasta kalian. Apabila mampu memenangkan pertarungan pertama, maka kalian akan mendapatkan gelar pendekar tingkat menengah. Dan jika mampu memenangkan pertarungan kedua, maka akan mendapatkan gelar pendekar tingkat atas. Penjelasannya sampai di sini saja. Sekarang akan diadakan ujian tahap kedua. Jelas Ketua Pelaksana Ujian. Sekarang sudah giliranku, gumamku. Sekarang, Timos akan melawan Arion. Kedua peserta bersiap. Segala senjata diperbolehkan. Pertarungan akan berlangsung sampai salah satu pingsan atau menyerah kalah. Oke? Bersiap? Mulai. Ujar wasit arena. Aku terjatuh. Sangat jelas, ujar Arion. Menarik, jawabku sembari bangkit. Pukulan di pelipis kiri, kedua bahu, dan lutut kiri, itu sudah cukup, ujar Arion. Berbeda dengan orang lain, aku cukup terlatih dalam pertarungan, sehingga pukulan pada bagian-bagian vital itu belum cukup untuk mengalahkanku. Saat kesempatan muncul, aku layangkan pedang menghinis paha kirinya. Arion membalas seranganku. Dalam keadaan mencekam, aku terus berusaha melakukan perlawanan. Hingga akhirnya tiba-tiba Arion melompat sembari akan melayangkan tendangan. Yang dia tidak ketahui akan sangat sulit mengubah arah serangan saat berada di udara. Memanfaatkan situasi ini, aku melakukan teknik sayatan ular kepada Arion. Arion terjatuh. Teknik saratan ular adalah teknik yang membuat korban tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya. Dalam hal ini, Arion hanya bisa tergeletak lemas tanpa bisa melakukan perlawanan. Berarti teriak Arion kesakitan. Jangan cengeng dan menghasihani diri sendiri, ujarku. karena tak sanggup menahan rasa sakit, Arion memilih untuk menyerah pada pertarungan kali ini. Untung saja Arion bukan pengguna senjata. Para peserta yang menyaksikan riuh pada pertarunganku. Banyak orang berbisik-bisik memikirkan strategi apabila bertarung denganku di pertarungan selanjutnya. Setelah beristirahat, akhirnya pertarungan kedua akan segera dimulai. Kali ini aku akan melawan Azura, pemilik pedang naga sasra. Pedang itu terkenal akan ketahanannya. Bahkan tidak ada tumpul walau sering membelah bambu. Aku rasa pertarungan kali ini akan cukup sulit. Sekarang Timos akan melawan Azura. Kedua peserta bersiap. Seperti biasanya, segala senjata diperbolehkan. Pertarungan akan berlangsung sampai salah satu pingsan atau menyerah kalah. Oke, bersiap? Mulai, ujar wasit arena. Aku harus mengalahkannya, pikirku. Azura terus melakukan serangan. Gerakannya sangat cepat dan kuat. Serangannya menyudutkanku. Dia memang orang yang kuat. Kami saling bertukar serangan. Kamu boleh juga, ujar Azura. Pedang Azura patah seketika. Orang-orang riuh karena pedang naga sasra yang terkenal dengan ketahanannya patah seketika. Dalam keadaan pedang patah, Azura tetap melayangkan serangannya. Dalam penggunaan pedang, keefektifan pengguna akan sangat berpengaruh. Jika pengguna tidak bisa memaksimalkan potensi pedangnya, maka sehebat apapun pedangnya hanya akan menjadi barang yang tak begitu berguna.
Aku menghindari serangannya dengan merelakan pedangku patah karena tak kuat menahan serangan Azura. Pukulan keras kulayangkan ke pelipisnya sehingga membuat Azura pingsan seketika. Karena Azura telah pingsan, maka pertarungan pun berakhir. Setelah memenangkan pertarungan ini, aku diberitahu sesuatu oleh wasit. Dia berkata, "Snoozer adalah kodenya. Jangan sampai orang lain tahu." Entah apa maksudnya. Ujian tahap kedua pun berakhir dengan keberhasilan yang tak terduga. Sebulan telah berlalu semenjak ujian tahap kedua diadakan, masih belum ada informasi tentang kapan akan dilaksanakannya ujian tahap ketiga. Saat ini aku sedang berlatih di gunung dekat desa asalku. Tiba-tiba ada seorang yang memukulku dari belakang. Saat bangun, tubuhku sudah terikat di dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Kemudian datanglah seorang yang membawa cambuk. Dengan perasaan yang bingung, aku terheran-heran dengan apa yang sudah terjadi. Apa kodenya? Tanya pria itu. Aku tak mengerti apa maksudmu, jawabku. Pria itu lalu mencambukku dan bertanya kembali pertanyaan yang sama. Aku pun ingat perkataan wasit saat ujian tahap kedua. Seketika aku paham bahwa ujian tahap terakhir adalah ujian kesetiaan kepada klan. Dalam hal ini aku harus setia dan tidak memberi informasi sedikit pun. Beberapa hari pun berlalu. Setiap hari aku disiksa dan tak diberi makan. Dalam keadaan yang putus asa, aku bersikeras untuk tetap menjaga rahasia. Siksaan ini sangat kejam, seolah-olah aku dibiarkan untuk mati perlahan-lahan. Seminggu telah berlalu, badan ini rasanya sudah mati rasa. Hingga akhirnya seseorang memberikanku makanan dan membawaku ke suatu tempat. Dengan rasa lemas, aku mengikuti orang itu masuk ke dalam kereta kuda. Di perjalanan, terus bertanya akan dibawa kemana, namun dia tidak menjawabnya. Kereta kuda ini berhenti di sebuah penginapan yang sangat besar. Aku pun disuruh turun dan mendatangi ruangan nomor 5. Saat membuka ruangan nomor 5, aku pun terkejut. Ternyata di dalam ruangan itu ada ketua klan yang sudah menunggu. Aku sudah tahu maksud tujuanmu dari gurumu, ujar sang ketua. Anda mengenal guruku? Tanyaku. Dia adalah temanku dari kecil. Kami sudah seperti saudara, jawabnya. Kalau begitu, di mana Ratna Cempaka itu berada? Tanyaku. Sebenarnya tidak ada yang namanya Ratna Cempaka. Itu hanyalah mitos yang dibuat agar tidak ada orang yang berani menentang klan, jawabnya. Apa? Lantas mengapa guru tidak memberitahuku dari awal? Tanyaku. Rahasia ini hanya aku yang tahu. Bahkan gurumu yang sudah kuanggap sebagai saudara tidak mengetahuinya. Jelasnya padaku. Seketika aku merasakan perasaan yang sama seperti dulu. Harapan yang sudah melambung tinggi mendadak hancur tak tersisa. Ternyata perasaanku padanya semakin menyakitiku. Walau ku telah mencoba relakan dirinya, namun fakta bahwa kami takkan pernah satu terus menghampiri. Tiba-tiba datang beberapa orang masuk ke dalam ruangan ini. Karena refleks, aku pun melihat ke arah pintu. Ternyata orang itu adalah Teresa dan Simon. Mereka selamat dalam pemberontakan yang terjadi setahun yang lalu. Badan yang awalnya lemas tak berdaya seketika bangkit dan memeluk mereka. Mungkin
Mungkin orang-orang berpikir bahwa ini adalah cerita cinta sejati antara dua hati. Namun bagiku ini adalah cerita tentang seseorang yang jatuh namun memilih untuk bangkit. Dia terjatuh lagi namun terus berusaha untuk bangkit. Kesedihanmu bukan akhir dari perjalananmu, namun awal dari perjuanganmu.